Oke lah, kita punya buku nikah, kita pergi ke pengadilan agama, kita bercerai, let's say. Secara hukum kita bercerai. Tapi secara agama, ketika suami sebenarnya tidak mau menjatuhkan talak, itu kita menikah dengan orang lain lagi, itu kita jatuhnya zina. Dan aku paham banget di bagian itu gitu loh. Netizen yang terhormat, pernyataan orang ini tidak benar dan menjerumuskan. Sebelum Anda membuat statement mengenai hal ini, Anda belajar dulu ya mengenai hukum Islam, khususnya hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Nah, berkenaan dengan perkawinan dan perceraian, Anda harus belajar kompilasi hukum Islam. Nah, di sana diatur di pasal 116. Dalam keadaan tertentu, istri itu boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Keadaan tertentu itu misalnya si suami ternyata penjudi, pemabuk, menganiaya istri, menelantarkan anak dan istri, tidak menafkahi, atau dia pindah agama, atau mungkin dia melakukan pelanggaran terhadap tali talak. Itu boleh dan sah. Dan apabila gugatan itu diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim sehingga terbit putusan dan akta cerai, maka jatuhlah talak satu bain sugro dari si suami terhadap si istri, dan itu berarti ikatan perkawinan mereka putus. Setelah si istri selesai menjalani masa iddah, maka dia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain, dan itu pernikahan yang halal, bukan zina. Anda harus hati-hati mengeluarkan pernyataan seperti itu ya, karena akan melukai banyak istri yang sudah atau sedang bercerai di pengadilan agama. Nah, pernyataan seperti itu seolah-olah menganggap para penyusun kompilasi hukum Islam yang terdiri dari para ulama, cendekiawan muslim, dan tokoh-tokoh yang lain itu tidak mengerti hukum Islam. Anda juga seperti menghina dalam tanda kutip para hakim di pengadilan agama dan mahkamah syariah, seolah-olah mereka tidak mengerti hukum agama. Dan pernyataan Anda itu bertolak belakang dengan orang-orang yang sangat paham mengenai hukum Islam atau syariat Islam. Ambil contoh ya, kalau Anda tidak mau membaca literatur, Anda bisa menyimak video-video misalnya dari Ustadz Abdul Somad, Gus Baha, bahkan sampai Habib Rizik yang menyatakan bahwa cerai di pengadilan agama yang dijatuhkan oleh hakim, walaupun si suami itu tidak ingin menjatuhkan talak, itu tetap sah. Satu lagi, kalau Anda menilai bahwa buku nikah yang diterbitkan KUA maupun proses cerai di pengadilan agama itu hanya formalitas belaka, hanya sah secara negara, tapi belum tentu sah secara agama, maka saya juga heran kenapa Anda sangat menginginkan buku nikah. Di satu sisi Anda tidak menghargai hukum yang berlaku, di sisi lain Anda menginginkan produk dari hukum yang berlaku. Itu sangat-sangat kontradiktif. Jelas.